Episode 1 Meninggalkan Rumah. Taizu sedang duduk di sisi jalan kecil di desa, menatap langit biru dengan linglung. Taizu bukan nama sebenarnya, tetapi karena memiliki tubuh yang lemah sejak dia masih kecil, ayahnya takut dia tidak akan bisa membuatnya tetap hidup dan memberinya julukan tradisional ini. Nama aslinya adalah Wang Lin. Keluarga Wang dianggap sebagai nama keluarga besar di daerah itu, keluarga tukang kayu. Keluarga Wang terkenal di daerah itu, dan memiliki sejumlah toko yang menjual produk kayu. Ayah Taizu adalah putra kedua keluarga. Dia lahir dari selir, oleh karena itu, dia tidak bisa mengambil alih bisnis keluarga, jadi dia meninggalkan rumah setelah menikah dan menetap di desa ini. Namun, karena ayahnya menjadi tukang kayu yang terampil, keluarga Taizu cukup kaya, tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Mereka dihormati di desa. Taizu selalu sangat cerdas sejak dia masih kecil. Dia suka membaca kitab dan punya banyak ide. Hampir semua orang di desa itu setuju bahwa dia anak ajaib. Setiap kali ayahnya mendengar seseorang memuji Taizu, kerutan di wajahnya akan memudar dan dia akan mengungkapkan senyum bahagia. Ibunya sangat memperhatikannya. Orang bisa mengatakan bahwa dia tumbuh dalam cinta orang tuanya. Dia tahu bahwa orang tuanya memiliki harapan yang tinggi terhadapnya. Anak-anak lain seusianya semua bekerja di ladang, sementara dia duduk di rumah membaca. Ketika seseorang membaca lebih banyak, ide-ide menjadi alami. Dia merindukan dunia di luar desa. Taizu mengangkat kepalanya, melihat ke ujung jalan, menghela napas, menutup bukunya, bangkit, dan berjalan pulang. Ayahnya sedang duduk di halaman. Sambil memegang cerutu, dia menarik napas panjang dan berkata, "Taizu, bagaimana pelajaranmu?" Saat Taizu berjalan melewati pintu, Taizu menggumamkan beberapa patah kata saat dia lewat. Ayahnya membuang abu dari cerutunya, bangkit, dan berkata, "Taizu, kamu harus belajar dengan benar. Tahun depan adalah ujian distrik. Apakah kamu memiliki masa depan atau tidak, semua akan tergantung pada ujian ini, jangan berakhir seperti aku, yang akan menghabiskan seluruh hidup aku di desa. Sayang, kamu mengeluh tentang ini setiap hari. Jika kamu bertanya kepada aku, Taizu, kami pasti akan lulus ujian." Ibu Taizu membawa beberapa makanan dan meletakkannya di atas meja. Dia memberi isyarat pada keduanya untuk datang dan makan. Taizu tidak merespons dengan suaranya, kemudian dia duduk dan dengan santai memakan beberapa suap. Ibunya dengan penuh kasih menatapnya dan memberikan beberapa potong daging padanya. "Ayah, apakah paman keempat hampir sampai di sini?" tanya Taizu, sambil mengangkat kepalanya. "Menghitung waktu, itu harus dalam beberapa hari ke depan. Paman keempat kamu lebih sukses daripada ayah kamu." "Hei, Ibu Taizu, sudahkah piring gunung disiapkan untuk paman keempat sudah penuh?" Saat ayah Taizu menyebut-nyebut paman keempat, ada sedikit kesedihan di wajahnya. Ibunya mengangguk dan berkata dengan emosional, "Taizu, paman keempatmu adalah orang yang sangat baik. Dalam beberapa tahun terakhir ini, itu semua berkat dia bahwa ukiran kayu ayahmu tetap berharga. Jika kamu dapat mencapai kesuksesan, jangan lupa untuk membayar paman keempat kamu." Saat Ibu Taizu berbicara, suara kuda terdengar di luar pintu. Mengikuti suara kereta kuda, tawa yang lantang bisa terdengar. Saudara kedua, buka pintunya. Taizu terkejut. Dia segera bergegas membuka gerbang utama. Dia melihat seorang pria parubaya yang kuat dengan mata cerah berdiri di luar. Dia memanggil nama Taizu, tertawa, dan mengusap kepala Taizu. Sambil tersenyum, dia berkata, "Taizu, aku hanya belum melihat kamu dalam setengah tahun dan kamu telah tumbuh lebih tinggi lagi." Orang tua Taizu segera berdiri. Ayahnya, tersenyum, berkata, "Saudara keempat, aku pikir sudah saatnya kamu tiba. Cepat masuk." "Taizu, mengapa kamu belum mengatur kursi untuk paman keempatmu?" Taizu dengan senang hati menyetujui. Dia bergegas kembali ke rumah, mengambil kursi, dan meletakkannya di sebelah meja makan. Dia dengan hati-hati menyeka dengan lengan bajunya sambil menatap penuh harap pada pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengedipkan matanya ke arahnya dan dengan bercanda berkata, "Taizu, sejak kapan kamu begitu rajin? Aku ingat terakhir kali aku di sini, kamu tidak seperti ini." Ayah Taizu melirik Taizu dan berkata, "Bajingan kecil ini hanya menanyakan kapan kamu akan tiba." Pria parubaya melihat Taizu memerah dan tertawa berkata, "Taizu, paman keempatmu belum melupakan janjinya padamu." Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan dua kitab dan meletakkannya di atas meja. Taizu dengan gembira bersorak, lalu membalik-balik kitab. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya.
Ibu Taizu dengan ramah melirik putranya dan berkata kepada pria parubaya itu, saudara keempat, kakak laki-lakimu selalu memikirkanmu. Kali ini, kamu harus tinggal selama beberapa hari. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak ipar kedua, ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam keluarga belakangan ini. Aku harus pulang besok pagi. Setelah waktu yang sibuk ini, aku akan kembali dan melihat kalian. Dia menatap kakak keduanya dengan tatapan menyesal. Ayah Taizu menghela nafas, mengatakan, jangan dengarkan istriku. Kemas barang dengan benar besok. Masalah keluarga lebih penting. Kita bisa bertemu lain kali. Pria parubaya itu memandang ayah Taizu dan bertanya, saudara kedua, Taizu berusia 15 tahun, ya. Ayah Taizu mengangguk dan berkata, setelah tahun ini, bajingan kecil ini akan menjadi 16. Dalam sekejap, lebih dari 10 tahun telah berlalu dengan cepat. Dia menatap putranya dengan tatapan miring. Pria parubaya itu merenung sejenak dan berkata, dengan nada serius, kakak kedua, kakak ipar, aku punya sesuatu untuk diberitahumu, Sekte Heng Yue menerima murid. Tahun ini, keluarga memiliki 3 slot rekomendasi dan aku menerima salah satunya. Ayah Taizu tertegun dan berkata, dengan wajah pucat, Sekte Heng Yue. Tapi Heng Yue sekte penuh dengan abadi. Pria parubaya itu tersenyum, mengangguk, dan berkata, kakakku yang kedua, sekte yang sangat abadi. Keluarga kami masih menonjol di daerah ini dan memiliki kualifikasi untuk merekomendasikan calon murid. Kamu tahu anak aku, dia tidak bisa benar-benar belajar, tetapi pandai menggunakan pedang dan pisau. Aku ragu sekte abadi akan mengambil anak aku. Tempat ini sangat berharga. Aku tahu Taizu sangat pintar sejak dia masih kecil dan selalu senang belajar. Dia mungkin punya kesempatan. Ibu Taizu merasa senang dan berkata, saudara keempat ini. Pria parubaya itu menggosok kepala Taizu dan berkata, kakak kedua, kakak ipar, dari pandangan aku, biarkan masalah ini diselesaikan. Biarkan Taizu mencoba. Jika dia benar-benar diterima, itu adalah kekayaannya. Taizu dengan bingung menatap orang tuanya dan pamannya yang keempat. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Abadi. Apa itu abadi? Taizu bertanya dengan lembut dan ragu-ragu. Wajah pria parubaya itu berubah serius. Melihat Taizu, dia berkata, Taizu, orang-orang abadi adalah mereka yang bisa terbang di langit, dan sama sekali bukan sesuatu yang kita bisa mengerti manusia. Taizu semakin penasaran dengan makhluk abadi. Ayah Taizu dengan bersemangat bangkit, menarik ibu Taizu, dan membungkuk kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu dengan cepat menarik mereka dan dengan tulus berkata, kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Ibuku meninggal lebih awal. Jika bukan karena ibu kakak kedua yang merawat aku tidak akan berada di sini hari ini. Taizu adalah keponakanku dan ini yang bisa aku lakukan. Ayah Taizu mulai menangis. Dia dengan berat menepuk punggung pria parubaya itu, menganggukkan kepalanya, dan dengan tegas berkata kepada Taizu, ingat, Wang Lin, jangan pernah lupa apa yang telah dilakukan paman keempatmu untuk kami atau aku tidak akan menganggapmu anakku. Hati Taizu bergetar. Meskipun dia tidak tahu tentang keabadian, dia bisa tahu dari ekspresi orang tua bahwa mereka memandang masalah ini dengan sangat penting. Dia berlutut di depan pamannya yang keempat dan bersujud beberapa kali. Pria parubaya itu menarik Taizu dan memujinya. Anak baik, kamu bersiap-siap dan aku akan menjemput kamu di akhir bulan. Malam itu, Taizu pergi tidur lebih awal. Dia masih bisa mendengar suara dari ayahnya dan paman keempat. Ayah sangat senang. Meskipun dia jarang minum, dia harus minum beberapa cangkir dengan paman keempat hari ini. Immortal, apa mereka itu? Hati Taizu sangat bersemangat. Dia tahu dalam hatinya bahwa ini adalah kesempatan untuk melihat dunia luar. Paman keempat pergi pagi-pagi keesokan harinya. Taizu dan orang tuanya melihatnya di pintu masuk desa. Dalam perjalanan kembali, dia memperhatikan bahwa ayahnya terlihat jauh lebih muda. Matanya dipenuhi dengan harapan. Harapan di matanya jauh lebih besar daripada saat dia ingin Taizu lulus ujian distrik. Tidak ada rahasia di desa, bahkan jika itu adalah berapa banyak anak anjing yang melahirkan. Semua orang di desa akan mendengar berita itu. Segera, semua orang di desa tahu berita dari ibu Taizu dan semua tetangga datang berkunjung. Mata semua orang berbeda dari sebelumnya ketika mereka melihat Taizu dengan iri dan iri. Keluarga Wang melahirkan anak yang baik. Dia telah diterima sebagai murid dari Heng Yue Sekte. Aku telah menyaksikan anak ini, Taizu, saat dia tumbuh dewasa. Dia sangat pintar sejak kecil. Sekarang dia adalah murid Heng Yue Sekte.
Dia memiliki masa depan yang sangat menjanjikan. Taizu, kamu punya bakat luar biasa. Ketika kamu sukses di masa depan, jangan lupa untuk kembali dan berkunjung. Pembicaraan ini memenuhi telinga Taizu, bertindak seperti Taizu sudah menjadi murid sekte Hang Yue. Setiap kali orang tuanya mendengarnya, mereka tidak bisa berhenti tersenyum. Kerutan di wajah mereka sudah sangat berkurang. Setiap kali Taizu berjalan sendirian di desa, semua penduduk desa dengan penuh semangat bertanya kepadanya tentang ini dan itu. Bahkan ada orang yang mengatakan kepada anak-anak mereka untuk mengikuti Taizu sebagai contoh. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Berita tentang Taizu menjadi murid Hang Yue Sekte dengan cepat menyebar. Semua penduduk desa terdekat datang menemui Taizu. Setiap orang yang datang membawa hadiah. Orang tua Taizu tidak bisa menolak mereka, tetapi ketika mereka pergi, orang tua Taizu merencanakan hadiah kembali. Menurut ayah Taizu, putra kami akan menjadi immortal di masa depan, sehingga ia tidak dapat berutang budi. Kami akan menyiapkan hadiah kembali untuk semua pengunjung. Segera, keluarga Wang mengetahui bahwa paman keempat Taizu memberikan tempat putranya kepada Taizu. Satu demi satu, mereka datang untuk memberi selamat padanya. Ayah Taizu sangat mementingkan kerabat yang berkunjung, karena banyak dari mereka yang pernah memandang rendah dia di masa lalu dan mengusirnya dari keluarga bertahun-tahun yang lalu. Sekarang mereka semua datang untuk mengunjunginya, dia menyapu kesedihannya. Dia dan ibu Taizu berdiskusi sedikit dan memutuskan untuk menghibur semua orang. Mereka menghabiskan banyak uang untuk menyewa guru desa untuk menulis undangan untuk dikirim ke kerabat mereka. Guru desa tidak menginginkan uang, tetapi ingin Taizu mengakui bahwa ia tumbuh belajar dalam perawatannya. Taizu tidak keberatan karena ini adalah kebenaran. Setelah undangan dikirim ke sebagian besar anggota keluarga Wang, ada begitu banyak orang sehingga ayah Taizu harus memindahkan lokasi pesta ke alun-alun desa dan mengadakan pesta. Penduduk desa membantu menghibur para tamu. Ketika mereka berbicara satu sama lain, mereka akan memuji Taizu tanpa henti. Ayah Taizu membawa istri dan putranya ke pintu masuk desa untuk secara pribadi menyapa para tamu dan memperkenalkan setiap kerabat ke Taizu. Ini kakek ketigamu. Ketika ayah meninggalkan keluarga, kakek ketiga kamu diam-diam banyak membantu. Taizu, kamu harus ingat untuk membalas kebaikannya, ayah Taizu berkata, ketika dia membantu seorang pria tua berambut putih. Taizu dengan cepat setuju. Pria tua itu memandang Taizu dan berkata, Lao waktu berlalu begitu cepat. Putramu sudah sebesar ini. Dia memiliki prospek yang lebih baik daripada kamu. Wajah ayah Taizu penuh dengan cahaya. Dia tersenyum, dan berkata, kakek ketiga, Taizu sudah pintar sejak dia masih kecil. Dia pasti lebih baik dari aku. Gunakan waktumu untuk bersantai. Istri, bantu mendukung kakek ketiga. Ibu Taizu dengan cepat membantu lelaki tua itu berjalan menuju pesta. Melihat lelaki tua itu pergi, ayah Taizu mendengus dan berkata kepada Taizu, orang tua ini memandang rendah ayahmu dan memaksaku pergi. Sekarang setelah kamu memiliki masa depan yang baik, dia datang untuk memberi selamat kepada aku. Dia hanya kerabat semacam itu. Taizu tanpa sadar mengangguk dan bertanya, apakah paman keempat datang? Ayah Taizu menggelengkan kepalanya. Paman keempatmu mengirim surat. Dia tidak akan bisa kembali sampai akhir bulan. Pada saat itu, gerbong lain tiba di pintu masuk desa. Seorang pria berusia 50 tahun lebih keluar. Dia memandang ayah Taizu dan berkata, Lao selamat. Wajah ayah Taizu berubah rumit dan berkata, kakak. Mata pria tua itu menyapu dan menatap Taizu. Dia tersenyum. Lao jadi ini putramu. Tidak buruk. Mungkin dia benar-benar akan dipilih. Ayah Taizu mengerutkan kening, menggeliat, dan berkata, Taizu mungkin tidak memiliki banyak kelebihan, tetapi dia pintar dan suka membaca kitab. Dia pasti akan dipilih. Itu tidak sepenuhnya benar. Ketika Sekte Immortal mencari murid, ada persyaratan yang sangat ketat. Aku melihat anak ini sangat bodoh. Pergi adalah buang-buang waktu, kata suara angkuh dari kereta, ketika seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun melangkah keluar. Bocah laki-laki itu terlihat sangat cantik. Dia memiliki alis seperti pedang, wajah seperti Guan Yu, dan mata penuh penghinaan. Ayah Taizu memelototinya dan Wang Lin menatapnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Wajah lelaki tua itu berubah warna dan berteriak, Wang Zuo, bagaimana kamu bisa begitu kasar? Ini adalah paman kedua kamu dan adik laki-laki kamu Wang Lin, mengapa kamu tidak menyapa mereka? Dia menoleh ke ayah Taizu dan berkata, pidato anak aku jelek. Lao jangan pedulikan dia, tapi ketika dia berbicara,
dia tiba-tiba berbalik dan berkata, tapi Lao itu bukan masalah sederhana bagi seorang immortal untuk menerima seorang murid, ini adalah masalah takdir. Kali ini, itu karena Hang Yue Sekte sangat tertarik pada anak aku bahwa keluarga Wang kami diberi 3 tempat, termasuk miliknya. Ayah Taizu mendengus dan berkata, jika putramu dapat melakukannya, maka putraku pasti akan dipilih. Pemuda itu tertawa, tidak peduli dengan kata-kata pria tua itu. Dengan jijik, dia berkata, jadi, kamu adalah paman kedua. Aku sarankan kamu tidak terlalu optimis. Cara kultivasi sangat kompleks, dan hanya 1 dari 10.000 orang yang dapat mempelajarinya. Bagaimana dia bisa bersaing dengan aku, yang, meski belum menjadi murid resmi, dipilih secara pribadi oleh seorang guru immortal? Wajah lelaki tua itu bersinar dengan warna kebanggaan, memarahi pemuda itu, dan membawanya ke arah pesta itu. Taizu, jangan khawatir. Bahkan jika kamu tidak dipilih, itu tidak masalah. Selalu ada ujian distrik tahun depan. Ayah Taizu dengan tulus berkata, setelah menekan amarahnya. Wang Lin dengan percaya diri berbisik, ayah, jangan khawatir. Aku akan dipilih. Ayah Taizu dengan lembut menepuk pundak putranya. Matanya dipenuhi dengan sinar harapan. Satu demi satu, mereka menyapa banyak kerabat. Ayah Taizu membawanya kembali ke pesta. Di depan mereka ada pemandangan ramai orang merayakan. Ayah Taizu berteriak, kerabatku tersayang, sesama penduduk desa, aku, Wang Tiansui, bukan orang yang sangat berbudaya dan tidak banyak bicara, tapi hari ini, aku sangat senang karena anakku memiliki kesempatan untuk menjadi murid Hang Yue Sekte. Ini adalah momen paling membahagiakan dalam hidup aku. Aku tidak akan mengatakan lebih banyak, tetapi terima kasih sudah datang. Dia mengangkat cangkirnya dan menghabiskan anggurnya. Lao putramu sangat cerdas sejak dia masih kecil. Dia pasti akan dipilih seperti putra Wang Zhu dan menjadi immortal. Kakak kedua, memiliki putra seperti Taizu, kamu tidak menjalani hidup dengan sia-sia. Di masa depan, yang harus kamu lakukan adalah menunggu untuk menikmati nasib baik. Taizu, kamu harus membuat ayahmu bangga. Kali ini, apapun yang terjadi, kamu harus memasuki sekte Hang Yue. Ada banyak adegan terang di mana-mana. Suara perayaan datang dari semua sisi, tetapi ada banyak orang, seperti ayah Wang Zuo, yang di permukaan memberikan ucapan selamat, tetapi di dalam hatinya selalu memandang rendah saudara laki-lakinya dan putra saudaranya. Dia memandang putranya, dan kemudian ke Taizu. Dia merasa sangat tidak puas. Tindakan saudara keempat berada di luar harapannya, tetapi karena makhluk immortal tidak buta, tidak mungkin Taizu akan dipilih. Orang lewat, satu demi satu. Ayah Taizu menarik Taizu dari meja ke meja untuk bersulang dan memperkenalkan berbagai kerabat yang tidak dikenal kepadanya. Hari ini, ayah Taizu minum banyak anggur. Dia tidak pernah dianggap setinggi ini. Pesta itu berlangsung sampai sangat terlambat dan semua orang mulai pulang. Sebelum pergi, dan masih dengan ekspresi jijik, Wang Zuo, sementara tidak ada yang memperhatikan, berbisik kepada Taizu, orang bodoh, kamu tidak akan dipilih. Kamu tidak memiliki kemampuan. Dia pergi dengan ayahnya saat dia menunjukkan senyum penuh penghinaan. Setelah kembali ke rumah, Taizu berbaring di tempat tidurnya. Dia diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus dipilih tidak peduli apa. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Hari ini, paman keempat Taizu tiba dengan kereta. Orang tua Taizu dengan cepat menyambutnya di dalam. Pria parubaya itu mencuci muka dan buru-buru berkata, kakak kedua, kakak ipar, aku tidak bisa lama-lama kali ini. Aku membawa Taizu dan pergi. Hang Yue Sekte akan tiba untuk menjemput murid potensial besok pagi. Ayah Taizu tertegun. Jejak kesedihan muncul di wajahnya. Dia dengan tegas berkata, baik. Taizu, ikuti paman keempatmu. Jika kamu terpilih, pelajarilah dengan patuh di sekte Hang Yue. Namun, jika kamu tidak dipilih, jangan khawatir dan kembali ke rumah. Taizu, tidak ingin meninggalkan orang tuanya, mengangguk dengan berat. Ibunya mengeluarkan bungkusan dari kamar dan dengan penuh kasih berkata, Taizu, dengarkan paman keempatmu dan jangan membuat masalah. Bagian luar tidak sama dengan rumah. Kamu harus memiliki kesabaran. Ibu telah menyiapkan beberapa pakaian baru untukmu. Juga, ada beberapa ubi jalar panggang favorit kamu. Ibu akan merindukanmu. Jika kamu tidak dipilih, kembalilah. Ketika Ibu Taizu berbicara, air mata mulai muncul di matanya. Taizu tidak pernah meninggalkan desa sejak dia lahir. Ini adalah pertama kalinya dia pergi. Paman keempat dengan emosional berkata, Taizu, kamu harus dipilih untuk membuat orang tuamu bangga.
Kakak kedua, kakak ipar, keluarga akan memiliki perayaan besar dalam beberapa hari, jadi aku terlalu sibuk hari ini. Besok, aku akan menjemput kalian. Hasil untuk 3 kandidat harus keluar saat itu. Dia cepat-cepat menarik Taizu ke kereta, mencambuk kudanya, dan berangkat. Dengan air mata di mata mereka, orang tua Taizu menatap kereta saat itu dengan cepat menghilang ke kejauhan. Taizu tidak pernah meninggalkan rumah sebelumnya. Apakah dia akan diganggu? Kata ibu Taizu, sambil menggigit bibirnya. Matanya dipenuhi dengan kesedihan. Dia telah dewasa dan harus berurusan dengan kekayaannya sendiri. Ayah Taizu mengambil cerutu dan menarik napas dalam-dalam. Lebih banyak kerutan muncul di wajahnya. Episode 2 abadi. Kereta cepat berguling di sepanjang jalan. Tubuh Wang Lin memantul dengan tanah yang tidak rata. Di lengannya ada paket yang berisi semua harapan orang tuanya saat dia meninggalkan desa tempat dia tinggal selama 15 tahun. Perjalanan tidak akan singkat. Wang Lin berbaring dan tertidur di kereta. Tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, dia dengan lembut didorong. Dia membuka matanya dan melihat ke atas untuk melihat paman keempat, yang menatapnya dengan wajah tersenyum dan bertanya, Taizu, bagaimana perasaanmu meninggalkan rumah untuk pertama kalinya? Wang Lin memperhatikan bahwa kereta telah berhenti dan tersenyum. Aku tidak akan banyak bicara, hanya sedikit takut apakah aku akan dipilih oleh makhluk abadi atau tidak. Paman keempat tertawa dan menepuk pundak Taizu, berkata, oke, jangan terlalu memikirkannya. Ini rumah paman. Kamu pergi istirahat dulu, maka aku akan membawa kamu ke keluarga besok pagi. Setelah turun dari kereta, di depan Wang Lin ada sebuah rumah beratap genteng. Dia mengikuti paman keempat ke sebuah ruangan. Wang Lin duduk di tempat tidur. Dia tidak bisa tidur. Hal-hal yang dikatakan orang tuanya, penduduk desa, dan kerabat melintas di benaknya. Dia masuk di hatinya. Pikiran menjadi murid immortal menjadi lebih berat dalam benaknya. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit. Sesaat kemudian, matahari berangsur-angsur mulai naik. Wang Lin tidak banyak beristirahat sepanjang malam, tapi ia masih penuh energi. Dengan sedikit ketakutan, ia mengikuti paman keempat ke rumah utama keluarga Wang. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat rumah sebesar ini, membuatnya linglung. Paman keempat berkata, sambil berjalan, Taizu, kamu harus membuat ayahmu bangga. Jangan biarkan kerabat mengejek kamu. Pikiran Wang Lin menjadi lebih tegang. Dia menggigit bibirnya dan mengangguk. Segera, paman keempat membawanya ke tengah halaman. Kakak tertua ayah Taizu berdiri di sana. Ketika dia melihat Taizu, dia mengangguk dan berkata, Taizu, ketika yang immortal tiba, jangan panik, ikuti saja kakakmu Wang Zuo. Lakukan semuanya seperti yang dia lakukan. Nada bicara pria tua itu sangat keras pada beberapa kata terakhir itu. Wang Lin tetap diam. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa selain Wang Zuo, ada pemuda lain. Kulit pemuda itu agak gelap, tubuhnya sangat besar, dan matanya menunjukkan sedikit kecerdasan. Ada tonjolan di bajunya, seolah dia menyembunyikan sesuatu. Dia melihat Taizu dan membuat wajah, lalu berlari mendekat dan berkata, jadi, kamu putra paman kedua. Nama aku Wang Hao. Wang Lin tertawa dan mengangguk. Ketika orang tua itu melihat Wang Lin mengabaikannya, dia menjadi sangat kesal dan akan memarahinya. Tepat pada saat itu, awan-awan di langit tiba-tiba membelah. Pedang cahaya tiba-tiba turun seperti kilat. Setelah cahaya menghilang, di sana berdiri seorang pemuda berbaju putih, yang matanya cerah dan menusuk, memancarkan semangat yang elegan. Mata dingin ini menyapu ketiga pemuda itu, terutama pada pemuda dengan tonjolan di bajunya. Dia dengan dingin bertanya, apakah ketiga ini direkomendasikan oleh keluarga Wang? Ini adalah immortal. Di bawah tatapannya, Wang Lin mulai merasa dingin. Jantungnya mulai berdebar dan wajahnya menjadi pucat saat menatap seorang immortal. Pemuda berkulit gelap, setelah melihat yang immortal, menempatkan tangannya di dekat saku celananya, menunjukkan sikap hormat. Matanya memegang ekspresi fanatik. Hanya Wang Zuo yang dengan santai melihat yang lain dan mendengus. Ayah Wang Zuo dengan cepat melangkah maju dan dengan hormat berkata, immortal, ketiganya adalah pemuda yang direkomendasikan keluarga Wang. Pemuda itu mengangguk dan dengan tidak sabar berkata, siapa itu Wang Zuo? Wajah lelaki tua itu menunjukkan kilasan kebahagiaan, lalu dia dengan cepat menarik Wang Zuo. Immortal, ini anakku, Wang Zuo. Pemuda abadi memberi Wang Zuo pandangan yang dalam. Wajahnya cerah dan dia mengangguk. Wang Zuo memang berbakat. Tidak heran paman guru menyukai dia. Wang Zuo dengan bangga menatap Wang Lin dan dengan bangga berkata, ini alami.
Untuk menjadi immortal, seseorang harus memiliki semangat yang kuat. Pemuda itu mengerutkan kening, tetapi dengan cepat menghilang. Dia mengarahkan senyum tipis ke arah Wang Zuo, melambaikan lengan bajunya, dan membawa ketiga pemuda itu ke pelangi dan menghilang. Paman keempat memandang ke langit dan bergumam, "Taizu, kamu harus dipilih." Wang Lin merasakan tubuhnya ringan. Angin yang menerpa wajahnya membuatnya sakit. Pada pemeriksaan lebih dekat, dia memperhatikan bahwa dia berada di bawah lengan pemuda, terbang dengan cepat melalui langit. Desa berubah menjadi titik-titik hitam kecil ketika mereka dengan cepat terbang ke depan. Setelah beberapa saat, angin menyebabkan matanya memerah dan robek. "Kecuali kalian bertiga ingin menjadi buta, tutuplah matamu," kata pemuda itu dengan dingin. Hati Wang Lin menegang. Dia cepat-cepat menutup matanya, takut untuk terus mencari. Setelah beberapa saat, Wang Lin bisa merasakan bahwa pemuda itu kehabisan napas dan kecepatannya mulai berkurang. Kemudian, dalam sekejap, pemuda itu dengan cepat turun. Sesaat sebelum mendarat, pemuda itu mengendurkan lengannya dan ketiga pemuda itu jatuh ke tanah. Untungnya, kejatuhan itu tidak sulit. Ketiganya bangun dengan cepat. Di depan Wang Lin ada pemandangan seperti surga, dengan gunung, bunga, dan sungai. Itu benar-benar pemandangan yang sangat indah. Lurus di depan adalah gunung yang menjulang. Puncaknya tertutup awan, yang menyembunyikan penampilan aslinya. Teriakan gema binatang buas bisa terdengar. Ada jalan setapak memutar yang meliuk-liuk menuruni gunung, seperti lukisan, membangkitkan perasaan dunia yang berbeda. Jauh di kejauhan, di puncak gunung, berdiri aula. Meskipun ditutupi oleh awan, cahaya terang yang bersinar membuat orang ingin menyembahnya. Di sebelah aula adalah jembatan berwarna perak dengan bentuk bulan sabit, yang menghubungkan puncak itu dengan puncak gunung lainnya. Dengan keindahan alam ini benar-benar layak menjadi lokasi Hang Yue Sekte. Sekte Hang Yue adalah salah satu dari beberapa sekte abadi yang ada. 500 tahun yang lalu, itu adalah kekuatan utama dari seluruh dunia kultivasi, dengan banyak sekte cabang. Namun, dengan berlalunya waktu, ia menyusut ke ukuran saat ini dan hanya nyaris tidak memiliki pijakan di dunia kultivasi. Namun, untuk manusia di dekat sekte Hang Yue, itu masih merupakan sosok yang sulit dipahami. Adik laki-laki Zhang, apakah ini tiga kandidat yang direkomendasikan oleh keluarga Wang? Seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan perilaku abadi melayang turun dari puncak gunung. Pemuda itu menunjukkan wajah penuh hormat dan berkata, "Kakak ketiga, ini adalah tiga pemuda yang direkomendasikan keluarga Wang." Tatapan pria parubaya itu menyapu mereka. Dia fokus pada Wang Zuo beberapa kali. Sambil tersenyum, dia berkata, "Aku tahu kamu akan membuat terobosan. Aku akan menangani tes, kamu pergi berkultivasi." Pemuda itu setuju. Tubuhnya bergerak ke arah gunung, dan dalam sekejap mata, menghilang tanpa jejak. Wang Lin menatap pemandangan di depannya, penuh kegembiraan. Tiba-tiba, dia melihat seseorang menarik pakaiannya dan berbalik. Itu adalah Wang Hao. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia berkata, "Disinilah tempat abadi hidup. Persetan nenekku. Apapun yang terjadi, aku, Wang Hao, harus dipilih." Mengatakan demikian, dia menyentuh benda menggembung yang tersembunyi di kemejanya. Episode 3 Tes. Wang Zuo bingung dengan pemandangan di depannya. Butuh waktu lama baginya untuk memulihkan indranya, dan jumlah kesombongan di dalam hatinya telah menyusut. Pada saat itu, beberapa pedang berwarna pelangi terbang ke arah mereka. Untuk setiap pedang yang hilang, ada murid sekte Hang Yue, masing-masing diikuti oleh beberapa anak berusia 15 tahun. Ada laki-laki dan perempuan muda. Ketika mereka mendarat, mereka juga memiliki ekspresi yang mirip dengan kelompok Wang Lin ketika mereka menatap pemandangan di depan mereka dengan ekspresi yang berbeda. Semua murid Hang Yue Sekte yang membawa para pemuda berkumpul di samping dan mulai berbicara tentang para pemuda. Setelah menunggu sebentar, semua pemuda lain yang direkomendasikan tiba di sekte. Seorang pria parubaya berpakaian hitam memindai daerah itu. Dia tanpa emosi berkata, "Di antara kalian semua, hanya beberapa yang akan dipilih menjadi murid Hang Yue Sekte." Semua pemuda berteriak kaget. Hati Wang Lin bergetar. Dia menghitung total 48 orang mengikuti tes ini. Kultivasi, jalan untuk menjadi abadi, tergantung pada bakat alami kamu. Tes pertama adalah melihat apakah roh kamu cukup kuat atau tidak. Sekarang, siapapun yang aku tuju akan datang dan mengikuti tes. Pria parubaya itu menunjuk tanpa emosi pada seorang pemuda. Kaki pemuda itu gemetar. Dia berjalan dengan hati-hati. Pria parubaya itu meletakkan tangannya di kepalanya dan berkata,
tidak memenuhi syarat, berdiri di sebelah kiri. Pemuda itu tiba-tiba kehilangan kekuatan. Wajahnya tampak suram dan mata kosong, dia bergerak ke kiri dalam diam. Kemudian, seorang pemuda lain diarahkan. Dia bergerak maju dengan ekspresi ketakutan. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. 10 orang berturut-turut semuanya gagal tes. Sampai sekarang, masih belum ada seorang pun di sebelah kanan pria parubaya itu. Sekarang giliran Wang Zuo. Semua harga dirinya sebelumnya telah menghilang dari wajahnya. Tampak pucat, dia melangkah maju. Setelah pria parubaya itu meletakkan tangannya di kepala Wang Zuo, wajahnya tiba-tiba bersinar dan bertanya, "Siapa namamu?" Wang Zuo dengan cepat menjawab dengan hormat, "Immortal Hui Bing, nama aku Wang Zuo." Pria parubaya itu mengangguk. Dia tersenyum, dan berkata, "Jadi, kaulah yang disebut oleh guru bela diri." "Bagus, Wang Zuo, berdiri di sebelah kanan." Wang Zuo merasa bangga dan berjalan ke kanan di bawah kekaguman semua orang. Matanya dipenuhi dengan arogansi dan penghinaan ketika dia melihat kerumunan. Dia merasa tidak tersentuh. Mother F. Asterisker, dia adalah salah satu anjing yang beruntung. Wang Hao bergumam kepada Wang Lin, sambil melengkungkan bibirnya. Hati Wang Lin menjadi lebih tegang. Di depan matanya muncul mata orang tuanya, dipenuhi dengan harapan. Dia mengepalkan tangannya. "Tidak buruk. Kamu juga berdiri di sebelah kanan," kata pria parubaya itu, terkejut, kepada gadis muda di depannya. Setelah beberapa saat, hampir semua pemuda telah diuji dan hanya 2 yang berdiri di sebelah kanan pria parubaya itu. Wang Hao berikutnya. Wang Hao dengan cepat berlari ke pria parubaya. Sebelum dia bahkan bisa memulai tes, dia berlutut ke tanah dan melakukan kowtow beberapa kali. Dia berkata, "Immortal Hui Bing, semoga kamu menikmati umur panjang. Nama aku Wang Hao. Kamu sudah menguji begitu banyak orang. Kamu pasti lelah. Kenapa kamu tidak istirahat sebentar? Aku tidak terburu-buru, itu tidak masalah." Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Menguji begitu banyak orang yang wajahnya dipenuhi ketakutan, namun pemuda yang pandai di sini, tanpa sedikit pun rasa takut, berusaha untuk memenangkan hati dengannya. Dia menekankan tangannya ke kepala Wang Hao dan berkata, "Roh kurang, tidak memenuhi." Saat Wang Hao mendengar rohnya kurang, hatinya anjlok. Tanpa menunggu pria parubaya itu selesai, ia cepat-cepat mengeluarkan kotak letih dan menyajikannya di depannya. Wang Hao dengan bijak berkata, "Immortal Hui Bing, ayah aku menemukan ini secara tidak sengaja di gunung, tetapi tidak dapat membukanya. Aku terutama membawanya untuk diberikan kepada Immortal Hui Bing." Pria parubaya itu tertawa kecil ketika dia menggelengkan kepalanya. Dia hendak menolak Wang Hao, tetapi ketika dia memindai kotak itu, pupilnya tiba-tiba berkontraksi. Wajahnya tiba-tiba bersinar. "Tidak buruk. Ini adalah setidaknya jamur berumur 300 tahun. Melihat kotak giok, itu disegel oleh seorang kultivator. Tidak heran ayahmu tidak bisa membukanya." Dia berhenti, lalu berkata, dengan suara yang sedikit goyah, "Aku membutuhkan penolong untuk ramuan pilku, apakah kamu bersedia menjadi penolongku?" Wang Hao, terkejut, bangun dengan cepat. Perbedaan perlakuan itu seperti langit dan bumi, menyebabkan dia sangat bersemangat. Dia berseru, "Ya Immortal Hui Bing, aku bersedia." Pria parubaya itu berkata, sambil tertawa, "Menjadi penolongku, aku tidak akan menganiaya kamu. Kamu dapat berkultivasi seperti murid lainnya." Berdiri tegak di kanan. Wang Hao sangat bersemangat di hatinya. Dia berlari ke sisi kanan dan menghadap Wang Zuo dengan tatapan penuh kemenangan. Wajah semua pemuda yang gagal menjadi pucat. Mereka semua merasa sangat tertekan. Beberapa bahkan mulai menangis. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia berteriak, "Singkirkan semua yang mulai menangis." Beberapa murid Hang Yue Sekte keluar. Mereka dengan cepat mengambil yang mulai menangis dan dengan santai menghilang dalam pedang cahaya. Pria parubaya itu menunjuk Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia dengan gugup berjalan ke sisi pria parubaya itu. Pikirannya benar-benar kosong. Berdoa dengan tenang di dalam hatinya, dia tidak bisa tidak mengingat harapan di mata orang tuanya. "Aku pasti akan dipilih," pikir Wang Lin, dengan tekad. Tangan pria parubaya itu menekan kepalanya. Dengan wajah datar, dia mengucapkan beberapa kata yang paling ditakuti Wang Lin. Tidak memenuhi syarat. Wang Lin tidak ingat bagaimana ia berhasil sampai ke sisi kiri, ia hanya mendengar guntur musim semi meraung di telinganya dan menggemakan 2 kata yang dikatakan pria parubaya itu. Setelah beberapa saat, semua orang telah diuji, dan hanya 3 orang yang berdiri di sebelah kanan.
Di mata orang lain, ketiganya tidak dapat diatasi dan sangat tinggi. Wang Zuo menatap Wang Lin dengan wajah penuh penghinaan, sepenuhnya mengungkapkan rasa jijiknya untuknya. Sementara roh yang kuat dibutuhkan untuk menjadi seorang kultivator, ketekunan bahkan lebih penting. Bahkan siswa biasa seperti kamu, dengan ketekunan yang cukup, dapat menjadi murid sekte. Tes kedua adalah ketekunan. Pria parubaya itu berhenti, lalu berkata, dengan wajah datar, ikuti langkah ke atas. Jika kamu mencapai puncak, kamu memenuhi syarat. Jika kamu belum selesai dalam 3 hari, kamu gagal. Mereka yang gagal akan dikembalikan ke keluarga mereka. Jika kamu tidak tahan lagi atau menghadapi bahaya, berteriaklah keras-keras dan seseorang akan datang dan menyelamatkan kamu. Pria parubaya itu tersenyum ketiga di sebelah kanannya dan berkata, kalian berdua, ikuti aku untuk bertemu dengan Patriark. Kami juga akan menemukan kamu Master. Wang Hao, kamu tidak perlu pergi. Ikut aku ke rumah Pil agar kamu bisa terbiasa dengan tempat itu. Setelah pria parubaya itu selesai memberikan instruksi, dia mengambil 3 pemuda terpilih dan menghilang ke pegunungan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Matanya penuh tekad. Dia berjalan menaiki tangga batu tanpa ragu-ragu dan memulai ujian ketekunan. Selain dari 3 pemuda terpilih dan 6 pemuda menangis yang dibawa pergi, 39 tetap. Di antara 39 pemuda ini, mereka yang sangat tertekan, ada yang sangat bertekad, dan mereka yang ketakutan semua berjalan menuju masa depan mereka sendiri. Episode 4 tak berperasaan. Langkah-langkah batu yang tidak rata sangat berbahaya di kedua sisi. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan seseorang terpeleset dan jatuh. Setelah kurang dari setengah hari, kaki Wang Lin terasa seperti terbuat dari timah. Dia berkeringat dan kehabisan nafas, bahkan sulit untuk bergerak. Melihat ke atas dari bawah gunung, jalan setapak itu tidak tampak lama, tetapi sekarang, jalan setapak ini terasa seperti tidak ada habisnya. Hati Wang Lin tenggelam. Dia tidak bisa membantu tetapi menghasilkan pikiran putus asa. Di depannya ada selusin anak laki-laki yang kuat secara fisik, perlahan-lahan mendaki. Mereka semua juga kehabisan napas. Sampai sekarang, tidak ada yang menyerah. Wang Lin mengertakkan gigi. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Harapan orang tuanya memenuhi pikirannya. Pada saat itu, kaki seorang anak laki-laki di belakangnya tergelincir. Bocah itu jatuh dari sisi gunung dengan teriakan. Aku menyerah. Tolong. Semua orang berhenti untuk melihat ke bawah pada saat yang sama dan melihat cahaya gelap melintas. Seorang murid Hang Yue Sekte muncul entah dari mana dan meraih bocah itu. Tubuh mereka terlihat jatuh dengan lembut ke kaki gunung. Wang Lin pucat dan diam. Dia dengan hati-hati terus mendaki ke atas. Waktu tampaknya berjalan lebih lambat. 2 hari kemudian, dia bisa melihat bayangan selusin pemuda di depannya. Wang Lin tidak tahu berapa banyak dari teman-teman ini yang akan menyerah, ia hanya tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Kakinya berdarah dan bengkak. Dia merasakan kesemutan yang mengerikan di setiap langkah yang diambilnya. Dia masih bertahan dan menggunakan tangannya untuk memanjat. Seorang pria parubaya dengan kulit yang pucat melayang menuruni tangga dari puncak gunung. Anak-anak kecil, pertahankan hatimu kuat, karena jalan ini kejam. Itu tidak akan sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Dia menghela nafas panjang saat dia melayang melewati para pemuda yang memanjat. Pria parubaya melewati Wang Lin. Ini adalah pemuda ke-6 yang dia lewati, dan dia adalah yang paling menyedihkan dari kelompok itu. Dengan pakaian yang dibasahi darah, ia tampak berdarah di mana-mana. Lutut dan jari kakinya hancur. Wang Lin memanjat menggunakan tangannya pada saat ini. Pria parubaya itu mendesah keras dan bertanya, anakku, siapa namamu? Visi Wing Lin kabur. Satu-satunya pikiran di kepalanya adalah mencapai puncak atau mati. Dia bahkan tidak mendengar pertanyaan pria parubaya itu. Di matanya jejak kecil ini adalah satu-satunya hal yang penting. Pria parubaya itu menatap mata Wang Lin. Jauh di lubuk hati, dia agak terharu. Dia meletakkan tangannya di kepala Wang Lin. Bocah ini memiliki ketekunan yang luar biasa. Sayang sekali dia tidak memiliki bakat. Sungguh sia-sia, sungguh sia-sia. Dia memberi Wang Lin pandangan yang dalam, lalu terus menuruni tangga. Malam berikutnya, tangan Wang Lin berdarah. Dia meninggalkan jejak darah saat dia menaiki tangga. Dia tidak tahu bagaimana dia terus berjalan, tetapi sesuatu terus mendorong tubuhnya untuk melanjutkan. Dia merasa bisa mati kapan saja. Matahari terbit pada hari ketiga. Di kejauhan, Wang Lin nyaris tidak bisa melihat ujung tangga batu. Sayangnya, dengan ujung yang terlihat, dia mendengar suara gemuruh yang menggelengkan hatinya. Waktu telah habis.
Hanya 3 yang memenuhi syarat. Sisanya gagal. Wang Lin tertawa kecil dan pahit. Dia melihat ke bawah sementara tubuhnya miring ke bawah di tangga. Kesadarannya sepenuhnya memudar. Pria parubaya berpakaian hitam dari 3 hari lalu berdiri di atas gunung. Dia menatap Wang Lin dari jarak kurang dari 50 meter dengan tatapan kejam di matanya. Beberapa murid Hang Yue Sekte turun dari puncak gunung. Mereka masing-masing berhenti di sebelah salah satu pemuda dalam perjalanan turun dan memberi mereka obat. Seorang murid perempuan Hang Yue Sekte berkata dengan suara dingin, "Tetua, dari 39 yang diuji, 25 menyerah. Hanya 3 yang lulus ujian, dan 11 tetap." Dia juga mengalami tes brutal ini. Dia mengandalkan seni bela diri yang telah dia praktekkan sejak dia masih kecil untuk lulus. Dia hampir tidak memiliki cukup ketekunan. Bahkan sekarang, setelah 10 tahun berusaha, dia masih belum menjadi murid sejati. Pria parubaya berpakaian hitam memiliki tatapan dingin di matanya. Dia sedikit mengangguk sementara matanya menyapu 11 remaja yang tidak sadarkan diri. Ambil 3 yang memenuhi syarat dan temukan pekerjaan untuk mereka lakukan di masa depan. Kirim 25 yang menyerah kembali ke keluarga mereka. Adapun 11 orang terakhir, tunggu mereka bangun. Kirim mereka bersama-sama ke rumah roh pedang untuk melihat apakah ada di antara mereka yang memiliki kedekatan spiritual dengan roh pedang. Jika tidak, kirim pulang. Setelah pria parubaya itu selesai di sini, ia berjalan pergi tanpa pandangan dan para pemuda berada di bawah. 3 hari kemudian, di rumah roh pedang, berdiri 11 remaja dengan wajah pucat. Luka-luka di seluruh tubuh Wang Lin sudah sembuh, tetapi luka di hatinya masih terbuka lebar. Rasa sakit karena kegagalannya terus menggerogoti pikiran dan tubuhnya. Tes roh pedang ini dilakukan bukan oleh pria parubaya berpakaian hitam, tetapi oleh seorang pria yang mengenakan pakaian putih, seseorang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dia memiliki tatapan dingin dan kejam yang sama di matanya. Dia memandang para pemuda itu seolah-olah mereka adalah semut. Pria itu berkata, dengan tatapan tidak sabar, "Ini adalah ujian terakhir. Jika kamu bisa berjalan ke ruangan ini, kamu memenuhi syarat." Yang dilihat Wang Lin hanyalah bangunan yang sangat umum. Pintu depan bangunan terbuka. Ketika dia melihat ke dalam, dia bisa melihat pedang dengan panjang yang berbeda. Masing-masing pemuda, satu persatu, berjalan menuju rumah. Yang pertama yang mendekat berada dalam jarak 5 meter dari rumah. Wajahnya memerah saat dia berjuang untuk menjadi lebih dekat, tetapi diusir oleh kekuatan yang tak terlihat. Tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, kata pria berbaju putih. Wang Lin berada di urutan ke-7. 6 orang di hadapannya semua mengalami nasib yang sama, diusir oleh kekuatan tak terlihat ketika mereka berada dalam jarak 5 meter dari rumah. Dia tersenyum pahit, dan dengan sedikit harapan terakhir di hatinya, melangkah maju. Saat ia mendekati tanda 5 meter, Wang Lin bisa melanjutkan dengan mudah. Jantungnya berdetak kencang dengan antisipasi. Dia melangkah lebih dekat, 1 meter lebih. Dia belum merasakan ketidaknyamanan. Pria putih berpakaian terkejut, "Hei!" Matanya cerah, dan wajahnya menunjukkan sedikit minat. Dia dengan lembut berkata, "Jangan ragu untuk melanjutkan. Terus berjalan menuju rumah roh pedang. Jika kamu dikenali oleh roh pedang, kamu akan diterima sebagai murid sejati, bahkan jika kamu gagal dalam 2 ujian sebelumnya." 10 remaja lain yang berdiri di sana memiliki warna iri di wajah mereka. Mereka sangat iri pada Wang Lin. Wang Lin sangat tegang di dalam. Tatapan orang tuanya memberinya melintas di benaknya lagi ketika dia melangkah 1 meter lebih dekat ke pintu. Hanya ada 3 meter yang tersisa untuk mencapai pintu. Wang Lin mengambil langkah lain. Dia tiba-tiba merasakan kekuatan besar menyerbu ke arahnya. Wang Lin kehilangan kendali atas tubuhnya dan dikirim terbang lebih dari 10 meter. Sisa pemuda semua menatap Wang Lin dengan ekspresi mengejek di mata mereka. Mereka berpikir bahwa Wang Lin sama seperti mereka, tanpa peluang. Dengan tawa getir, Wang Lin bisa merasakan luka menganga di hatinya semakin besar. Mata orang tuanya yang berharap hilang secara bertahap dari benaknya. Pria bermata putih berubah dingin lagi dan dia berkata, "Gagal." Berikutnya, episode 5 kembalinya. Pada akhirnya, tidak ada dari 11 pemuda yang lulus ujian. Ada satu gadis muda yang berhasil sampai ke Wang Lin. Pada hari itu, semua pemuda yang gagal ujian dikirim kembali ke dasar gunung. Para murid sekte Hang Yue membawa mereka pulang satu per satu. Orang yang datang untuk membawa Wang Lin pulang adalah pemuda yang sama yang menjemputnya. Di belakangnya adalah Wang Zuo dan Wang Hao. Pemuda itu menggenggam tangannya dan berkata, "Broter Wang Zuo, selamat telah menjadi murid paman guru."
Kamu memiliki masa depan yang cerah di depan kamu. Wajah Wang Zuo menunjukkan ekspresi sombong. Dia dengan bangga mengatakan, itu wajar. Guru berkata bahwa setelah aku selesai mengurus urusan duniawi di rumah, ia akan mengajari aku teknik kultivator setelah aku kembali. Wang Hao mengangkat kepalanya dan menambahkan di samping, aku selalu memandang rendah sikap sombongmu. Jadi bagaimana jika kamu memiliki seorang master? Aku akan bisa belajar bagaimana menghasilkan pil abadi. Wang Zuo menatap Wang Hao, lalu mengalihkan pandangannya ke Wang Lin, yang diam-diam berdiri di sana. Dia tersenyum, dan berkata, Taizu, bagaimana? Aku katakan sebelumnya bahwa kamu tidak memiliki kemampuan, tetapi kamu dan ayahmu tidak akan mempercayainya. Sekarang kita tahu hasilnya. Taizu mengangkat kepalanya, sedikit melirik Wang Zuo, dan berkata, Tuan, orang tua aku menungguku di rumah. Tolong bawa aku kembali secepat mungkin. Wang Zuo melihat Wang Lin berani mengabaikannya dan mencibir. Anak dusun kecil, kamu lebih baik menjadi tukang kayu di desa kecil selama sisa hidupmu, seperti ayahmu. Pemuda abadi mengeluarkan senyum tipis ketika dia melihat tiga pemuda di depannya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melambaikan lengan bajunya dan membawa ketiganya saat mereka menghilang dari Gunung Hang Yue Sekte. Membandingkan penerbangan ini dengan yang terakhir, suasana hati Wang Lin seperti langit dan bumi. Sebelumnya, dia penuh harapan, tetapi sekarang, dia penuh dengan keputusasaan. Beberapa saat kemudian, rumah Wang Klan mulai terlihat. Wang Lin membuka matanya. Dia bisa melihat dari jauh rumah klan yang menyala dalam perayaan dengan suasana yang meriah. Ada jauh lebih banyak meja perjamuan daripada saat ayahnya menyelenggarakan pesta di desa. Mereka menutupi hampir seluruh halaman. Semua anggota keluarga Wang ada di sana. Bahkan mereka yang pergi membeli kayu telah kembali. Perayaan berjalan lancar, penuh dengan minuman dan obrolan. Yang memimpin perjamuan itu adalah kakak laki-laki Wang Tianshui, dan saudara laki-laki ketiga Wang Tianshui. Semua kerabat mengepung mereka bertiga untuk memberi mereka ucapan selamat. Adegan itu sangat meriah. Mata mereka dipenuhi dengan rasa iri, tetapi mulut mereka penuh dengan pujian. Terutama terhadap ayah Wang Lin, yang tidak bisa tidak mengingat kesedihan dari masa lalunya. Paman keenam Wang Lin berseru, kakak kedua, kali ini putra kamu akan dipilih. Setelah ini, kamu tidak harus menjadi tukang kayu lagi. Siapapun yang melihat kamu tidak akan memiliki pilihan selain memanggil kamu elder. Paman kelima Wang Tianshui berkata, Lao pada hari-hari sebelumnya, aku sudah tahu hidupmu tidak akan normal. Kamu mengabdikan hidup kamu untuk Taizu. Sekarang dia akan menjadi abadi, kamu sebagai ayahnya harus menjadi orang luar biasa. Kakak kedua, kali ini anakmu Taizu dan putraku akan dipilih. Kami, saudara-saudara, belum pernah bertemu dalam 10 tahun. Kali ini, kita harus minum bersama, apapun yang terjadi. Kata ayah Wang Hao, sambil membawa gelas anggur. Dia juga saudara ketiga Wang Tianshui. Ayah Taizu memandangi semua kerabat yang dulu memandang rendah dirinya. Semua kesedihan dari masa lalunya tersapu. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan batu raksasa membebani hatinya. Taizu, kamu harus dipilih. Kakak ipar kedua, kali ini pernikahanmu dengan kakak kedua telah membawakanmu keberuntungan. Mengikat Taizu sebagai anakmu, siapa di daerah tetangga tidak akan mengenal kamu. Kakak ipar kedua, anakmu Taizu memiliki kemampuan lebih dari anakmu. Sejak Taizu masih kecil, dia sangat pintar. Ibu Taizu, meskipun kita berasal dari keluarga yang sama, ada banyak kerabat yang menikah secara konseling saat ini. Putri aku belum menikah, dan kira-kira seusia dengan Taizu. Taizu tampan dan aku menyukainya. Mengapa kita tidak mengikat ikatan antara keluarga kita? Seperti ayah Taizu, ibunya dikelilingi oleh sekelompok kerabat perempuan yang antusias mengobrol di sampingnya. Ayah Wang Zhao menatap dengan acuh tak acuh sepanjang waktu. Dia diam-diam ingin Immortal datang dan menyampaikan berita bahwa Taizu tidak dipilih, sehingga dia bisa melihat reaksi saudara laki-lakinya yang kedua. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tertawa dan bersulang kepada saudara di sebelahnya yang memuji anaknya. Adegan itu ramai dan penuh semangat. Pada saat itu, pedang cahaya muncul dan mendarat di halaman. 4 orang datang bersamanya. Daerah itu segera tenang. Tidak ada anggota keluarga Wang yang berani mengatakan sepatah kata pun. Murid Sekte Hang Yue menyapu area dan diam-diam menghela nafas. Dia ingat ketika dia terpilih sebagai murid Sekte Hang Yue. Kampung halamannya juga merayakan seperti ini. Dia tiba-tiba memberi Wang Lin ekspresi kasihan.
Dia tahu bahwa hal yang akan dialami pemuda ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang pemuda. Dia memiliki jalan kejam di depannya. Murid itu menggelengkan kepalanya dan pergi dengan pedang cahaya. Kultivator immortal tidak dapat memiliki keinginan duniawi. Mengurus apa yang kamu butuhkan, aku akan menjemput kamu dalam 3 hari, suaranya bergema dari kejauhan. Ketika ayah Wang Zuo melihat perginya immortal, ia dengan cepat bergegas mendekati putranya dan bertanya, apakah immortal Hui Bing menganggap kamu sebagai muridnya? Wang Zuo berkata, dengan wajah penuh kebanggaan dan kesombongan, tentu saja. Guru telah mengatakan bahwa dalam 10 tahun aku akan bisa menjadi kepala murid sekte Heng Yue. Ayah Wang Zuo sangat gembira. Dia menepuk pundak putranya, dan tertawa. Bagus, Wang Zuo kamu akan menjadi abadi di masa depan. Keluarga Wang kami akan memiliki immortal. Wajah ayah Wang Hao juga memiliki ekspresi cemas sambil menatap Wang Hao. Ketika dia hendak bertanya, Wang Hao menghela nafas dan berkata, ayah, kamu tidak perlu bertanya. Putramu sudah menjadi murid sekte Heng Yue. Ayah Wang Hao sangat gembira. Dia mengambil cangkirnya dan minum dengan ganas. Wang Zuo memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dia berkata dengan menghina, paman ketiga, kamu melahirkan seorang putra yang baik. Dia telah kehilangan banyak keluarga Wang. Di depan semua orang dia menyanjung immortal dan kemudian, hanya mengandalkan suap dia bisa menjadi penolong. Wang Hao mengangkat alisnya dan berkata, aku senang, lalu apa? Di masa depan, mari kita lihat siapa yang memiliki teknik kultivator yang lebih kuat, maka kita akan melihat siapa yang telah kehilangan wajah keluarga. Ayah Taizu melihat ekspresi tertekan yang dikenakan putranya, menyebabkan tubuhnya bergetar. Dia memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Taizu, bagaimana denganmu? Ibu Taizu bertanya, penuh harapan.